Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang begitu indah, begitu nyaman, begitu sejuk. Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa bisa merayakan salah satu hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Kita bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dengan tenang, dengan tentram, aman, damai. Tidak seperti saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Mungkin hari ini mereka kesakitan, kesusahan. Mereka diancam dari segala arah. Dibayang-bayangi ketakutan, kehilangan jiwa, nyawa yang amat sangat mereka sayangi. Oleh karenanya ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita, yang jangan sampai lisan kita luput dari bersyukur kepada Allah atas kenikmatan aman ini. Kenikmatan bisa beribadah. Tentunya kita berkumpul hari ini melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bukan kebetulan. Hati ini telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu." Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah akan membuat dia beramal. Jadi hari ini kita sehat walafiat, keadaan aman, iman dan Islam masih tertancap dalam hati kita. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Kita mau bersyukur dengan hati kita, meyakini bahwa semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita implementasikan dengan amal soleh yang kita lakukan hari ini dan seterusnya sampai maut memisahkan kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kita berbagai cara untuk masuk surga, berbagai cara untuk meraih gelar takwa, berbagai cara untuk menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, pagi ini kita beribadah pun atas tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau betul-betul guru tanpa jasa, pahlawan tanpa jasa. Beliau begitu berjuang, begitu berkorban. Dia tidak memikirkan dunia. Yang ia harapkan adalah bagaimana ia melaksanakan perintah Allah dengan baik, lalu bagaimana umatnya seluruhnya terselamatkan dan seluruhnya bisa berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang berkumpul dengan Rasulullah SAW, diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dekat di surga nanti dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentunya rangkaian ibadah yang kita lakukan setiap hari adalah untuk memupuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Berbicara masalah takwa, dari definisinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan. Kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan. Mengeluarkan segala potensi, aksi untuk melakukan ibadah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertakwa, bukan melaksanakan perintah sebisanya,
atau menjauhi larangan sebisanya, tapi mengeluarkan secara seluruh potensi, memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rukun Islam yang 5 perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan sejauh mana kita melaksanakan rukun Islam yang 5 ini. Kalau kita sudah bersyahadat, dari lahir kita sudah Islam, kita sudah melaksanakan sholat dengan baik setiap harinya berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian kita sudah mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Maka yang terakhir, yang kemarin jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Rukun Islam yang kelima ini perlu kita renungkan sejauh mana kita mengeluarkan potensi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, yaitu berangkat ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ini walillahi, untuk ibadah haji yang Allah sebut di awal ayatnya adalah walillah, dan untuk Allah. Apa hikmahnya? Dalam tafsir disebutkan, kalau ibadah sholat itu bisa semua orang laksanakan, kalau ibadah saum itu bisa disembunyikan, kalau sedekah itu atau zakat bisa disembunyikan, orang tidak tahu. Namun haji, orang tahu bahwa fulan bin fulan berangkat haji. Makanya yang di depan Allah mulai ayat dengan walillah. Yang harus diluruskan pertama dalam ibadah haji adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi, dan untuk Allah. Ketetapan kepada manusia, 'alan nasi hajjul baiti, berangkat haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Kalau dilihat dari katanya istata'a, berasal dari kata ta'ah, ditambahkan dengan huruf alif, sin dan ta, menandakan bukan mampu sebetulnya, tapi berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu berangkat haji. Bukan kita merasa tidak mampu, tapi bagaimana hari ini kita berusaha untuk mampu melaksanakan ibadah haji tersebut. Ini yang perlu kita perenungkan, kita pikirkan bersama yang berkaitan dengan ibadah haji. Sebagian ulama yang ketat tentang masalah mampu ibadah haji menyandingkan dengan bahwa mampu itu diukur dengan hari ini kita memiliki apa, agunan, akuan, harta yang kita miliki jumlahnya berapa, apakah sudah lebih dari biaya haji atau belum. Ini yang sangat ketat, yang sangat berhati-hati. Kalau misalkan apa yang kita miliki hari ini jumlahnya lebih banyak dari biaya haji, maka kita termasuk orang yang mampu. Ada lagi pendapat lain yang menyebutkan bahwa mampu di sini setelah kebutuhan pokok, nafkah keluarga, anak dan istri telah terpenuhi, kemudian sisanya apakah kita bisa menabung atau memiliki harta untuk berangkat haji. Ini pendapat yang lain. Namun terlepas dari mampu yang diperdebatkan oleh para ulama, ini pertanyaan kembali kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menyiapkan diri kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima ini. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Mengapa kita perlu mempersiapkannya dengan baik? Karena hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Ketika niat kita telah kuat, ketika tekad kita telah bulat, dibarengi dengan usaha dan doa, maka insya Allah kita akan dapat mencapainya. Ini merupakan nasihat untuk khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Bukankah dulu kita bertekad untuk bisa bekerja, kita belajar, berusaha untuk itu dan kita mendapatkan pekerjaan tersebut? Bukankah beberapa waktu lalu kita bermimpi, bertekad, berusaha, berikhtiar untuk bisa memiliki sepeda motor dan Allah mewujudkannya? Bukankah beberapa waktu yang lalu kita berusaha bekerja keras, menabung, mengatur sedemikian rupa agar bisa memiliki kendaraan roda 4, mobil, ataupun rumah, memiliki tempat tinggal dan Allah mewujudkannya? Mengapa untuk hal yang satu ini banyak dari kita yang pesimis, banyak dari kita yang takut, banyak dari kita yang seakan-akan
memasukkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat haji. Pertama yang mesti ditekankan, apapun keadaan kita sekarang, adalah niat yang kuat. Kemudian ikhtiar untuk mencapai hal tersebut. Hadirin jamaah sholatul rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kalau kita melihat bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah haji ini, masya Allah, luar biasa. Barang siapa yang berangkat haji dan dia tidak melakukan maksiat, dia tidak melakukan dosa, dia tidak melanggar aturan-aturan haji, maka dia pulang sebagaimana anak atau bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya, bersih tanpa dosa. Ila yaumi waladathu ummu, bersih sebagaimana hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Bukankah harga haji yang 50 atau 70 juta itu bisa terbayar kalau dosa yang kita lakukan dari lahir sampai sekarang Allah hapuskan? Bukankah itu sebuah usaha yang bisa kita lakukan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Innal hajja wal umrata yanfiyanil faqra waz dzunub." Sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan dosa dan kefakiran, menghilangkan kefakiran dan dosa. Allah sudah menjamin bahwa siapa yang berkurban hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji atau berangkat umrah, maka Allah akan menggantinya. Bahkan di hadis tersebut disebutkan Allah akan menghilangkan kefakiran darinya. Ini masalah percaya atau tidak dengan tuntunan dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh ke ibadah haji yang wajib. Terkadang kita untuk umrah saja, kita masih lebih memilih memberi kendaraan baru dibanding berangkat umrah. Hadirin jamaah sholatul rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Haji merupakan contoh besar dari pengorbanan yang perlu kita lakukan, perlu kita niatkan, perlu kita atur, perlu kita rencanakan. Namun hari ini yang bisa dilakukan oleh kita semua adalah berkurban. Ini merupakan contoh pengorbanan yang lain, di mana ibadah kurban tidak cukup hanya dengan niat saja, tidak cukup hanya dengan rencana saja, tapi harus dengan niat yang kuat, kemudian ikhtiar dan pengorbanan. Karena sangat berat sekali, hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kalaulah kurban itu ringan di mata semua orang, dengan harga kambing misalkan yang paling kecil 1,5 atau 2 juta, mungkin orang-orang yang berpenghasilan UMR bisa semuanya kurban. Namun banyak sekali kejadian di mana hari ini bahkan orang yang berpenghasilan tinggi pun enggan, tidak mau untuk mengeluarkan hartanya untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan sulit, seakan tidak mampu, seakan miskin. Hadirin jemaah, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan itu kepada kita? Bukankah Allah yang telah merizkikan harta-harta itu kepada kita? Ini harus menjadi renungan kita semua. Kalau per bulan kita bisa mengeluarkan jutaan rupiah untuk bisa menafkahi diri kita sendiri, anak dan istri kita. Kita bisa membayar pajak kendaraan yang per tahun yang jumlahnya bisa jutaan. Kita bisa membayar pajak rumah, pajak kendaraan bermotor. Bisa direncanakan, bisa ditabung. Mengapa kurban ini tidak? Tidak usah kita jauh-jauh ke haji yang butuh pengorbanan yang luar biasa besar. Untuk berkurban saja masih banyak di antara kita yang lalai. Masih banyak di antara kita yang meremehkan. Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah uji dari kurban ini bukan seberapa besar, bukan seberapa bagus, bukan seberapa banyak, tapi Allah ingin melihat takwa kita. Di Arab Saudi sana, mendengar cerita dari kawan-kawan atau ustaz-ustaz kami yang dulu belajar di sana, katanya kalau di Arab Saudi kurban itu menyembelih sendiri, menguliti sendiri, memotong-motong daging sendiri, memakan bersama keluarga dan tetangganya. Dagingnya dimakan oleh kita, disedekahkan kepada saudara atau tetangga. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, namun Allah minta dari kita adalah ketakwaan. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah? Hai hambaku, berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli sholatlah, laksanakanlah sholat wanha dan sembelihlah. Itu saja. Allah minta kita untuk menyembelih, untuk berkurban,
itu saja. Dagingnya silakan kau makan, silakan kau sedekahkan, kau bisa menikmatinya. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala takwanya. Ini akan menjadi bekal di akhirat kelak. Kita diajari untuk mengorbankan sedikit sebagian dari harta yang kita cintai ini untuk kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian benar-benar tidak akan pernah mendapatkan kebaikan atau kesempurnaan kebaikan sebelum engkau berinfak mengorbankan dari sesuatu yang engkau sukai. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Dari pengorbanan, contoh pengorbanan yang kecil dari berkurban ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan hati kepada kita untuk bisa berkorban menyisihkan harta untuk hal-hal yang lebih besar di masa yang akan datang. Terutama yang ibadah yang hanya khusus dilaksanakan di bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berangkat haji ke Baitullah. Secepat-cepatnya Allah mampukan kita, Allah panggil kita untuk berada di sana. Maka mulailah dari pengorbanan yang kecil. Karena ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum." Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti biji ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, biji yang akan tumbuh menjadi dahan dan ranting-ranting, atau 7 ranting. Dari 7 ranting ada 100 cabang. Maka harta yang dikeluarkan oleh kita sebagai hamba Allah dengan tujuan takwa, insya Allah Allah akan menggantinya. Ini adalah masalah yakin atau tidak. Orang tidak akan tahu rasanya memakan sesuatu kalau ia tidak memakannya. Daging kambing sebagian orang tidak suka, atau jengkol sebagian orang tidak suka, maka temannya akan mengatakan, kamu belum coba makanya kamu tidak suka. Maka nikmatnya berkurban, hikmahnya berkurban tidak akan bisa dirasakan. Berkahnya untuk hidup kita tidak akan bisa disebutkan kecuali Anda yang melaksanakan dan percaya akan itu, maka Anda akan menemukan keberkahan dari ibadah tersebut. Masya Allah. Dulu ada satu rekan kita, dia belum pernah berkurban sama sekali. Suatu saat kita berdiskusi dengan beliau, karena saat itu beliau sedang mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami katakan, ayolah berkurban. Kemudian akhirnya dia berkurban. Tahun berikutnya kita ditanya lagi, kami tanya lagi rekan tersebut, mau kurban tidak? Beliau menjawab dengan tegas, saya ketagihan berkurban. Karena begitu banyak keajaiban yang datang setelah rekan kami ini berkurban bagi hidup dia. Ini masalah yakin atau tidak. Yakin tidak harta kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berkurban, kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika Rasulullah SAW bersabda haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran, yakin atau tidak? Itu merupakan jalan X, jalan yang tidak diketahui angkanya. Jadi ibadah-ibadah takwa ini merupakan jalan X, tidak ada hitungan manusiawi. Namun Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya kepada kita. Allah menyebutkan janji akan diganti, perhitungannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bagaimana berusaha, bertekad, berniat dan berikhtiar. Minimal kita dalam setiap bulan memiliki tabungan haji, meniatkan dengan ya Allah, berikhtiar ini tabungan saya untuk haji. Mudah-mudahan Allah mampukan. Mudah-mudahan engkau mampukan. Kita jangan merasa orang yang tidak mampu. Dalam Al-Quran disebutkan tadi, manis taqo'a, siapa yang berusaha untuk mampu. Dan mudah-mudahan dengan niat kuat tersebut, ketika kita wafat dan kita belum berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, Allah masukkan kita terhadap orang-orang yang mendapatkan pahala haji tersebut karena niat yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفقنا للعمل الصالح. اللهم وفقنا للقربان. اللهم وفقنا للحج والعمرة. اللهم وفقنا للعمل الصالح ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا ويسر أمورنا وسهل أجسامنا للعمل الصالح يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا يا الله التي فيها معاشنا وأصلح لنا يا ربنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة يا رحمن زيادة لنا في كل خير واجعل الموت يا غفور راحة lana min kulli syarr. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu beramal saleh, untuk berkorban dengan jiwa kami, dengan anggota badan kami, dengan harta kami di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah petunjuk selalu kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami keluarkan dari harta kami menjadi amal saleh yang Kau catat sebagai pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah, yang akan membawa kami ke surga, menjadi bekal kami di kehidupan akhirat kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah setiap pengorbanan dari apa yang telah kami keluarkan dari harta kami, khususnya pada momen kurban ini sebagai penggugur dosa-dosa kami, di mana kami banyak melakukan dosa yang terasa, yang tak terasa, yang sengaja ataupun yang tak disengaja, dari perkataan atau perbuatan, maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, dengan harta yang kami keluarkan di hari ini, dengan amalan kurban ya Allah, tinggikanlah derajat kami di sisi-Mu. Tinggikanlah derajat kami sehingga kami Engkau masukkan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepadamu dan kepada Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.